Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah materi PAI Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan juga Madrasah Aliyah yang diampuh oleh Ibu Dr. Nuis Marpuah MPD. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya Arifin Mansyah dan juga 2 rekan saya, yaitu Isnaya Khaisa Kirana dan juga Nadia Habibah Ulfa. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan mengenai bahasa Arab untuk Madrasah Aliyah yang akan dibahas oleh masing-masing pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Nadia Habibah Ulfa dengan NIM 22033028. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Arab kelas 10, yang dimana pelajaran bahasa Arab kelas 10 ini memiliki 6 materi dengan menggunakan metode yang sama. Yang pertama itu dengan menggunakan metode al-istima, mendengar. Yang kedua itu dengan al-hiwar, berdialog. Yang ketiga itu dengan at-tarkib, latihan. Yang keempat itu dengan al-qiraah, membaca. Dan yang kelima itu dengan al-kitabah, menulis. Nah, dalam materi yang pertama ini mengenai pembahasan tentang al-bayan atau syakhsiyah, data pribadi. Nah, pada metode yang ketiga, at-tarkib, kita akan membahas tentang isim nakiro dan isim ma'rifah. Isim nakiro adalah kata benda yang tidak menunjukkan sesuatu yang spesifik atau masih umum. Contohnya seperti baitun, rumah. Nah, secara makna rumah ini masih umum karena rumah yang ditujunya itu belum diketahui. Contoh lain nih, kitabun, buku. Secara makna buku ini masih umum karena buku yang dituju belum diketahui gitu. Nah, adapun ciri-ciri nakiroh, yang pertama itu diakhiri dengan tanwin, yang kedua itu tidak beralif lam, dan yang ketiga itu maknanya masih umum. Nah, selanjutnya itu isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah kata benda yang menunjukkan sesuatu yang spesifik, yakni yang sudah diketahui apa atau siapa yang dimaksud, seperti ar-rajulu, laki-laki itu, atau huwa, dia seorang laki-laki. Nah, adapun macam-macam dari isim ma'rifah, yang pertama itu diawali dengan alif lam. Contohnya seperti al-kitabu, kitab itu. Terus yang kedua itu ada isim alam, nama-nama khusus seperti nama orang ataupun nama benda, nama negara. Contohnya seperti Ahmad, Abu Bakrin, atau nama negara Indonesia gitu ya. Nah, terus yang ketiga itu ada isim dhamir, kata ganti seperti ana, nahnu, huwa, huma, hum. Terus yang keempat itu ada isim isyarah, kata tunjuk, yang dimana kata tunjuk ini ada kata tunjuk untuk yang jauh dan ada kata tunjuk untuk yang dekat. Kata tunjuk untuk yang dekat kepada laki-laki yaitu haza, kalau perempuan hazihi. Terus kata tunjuk untuk yang jauh ke laki-laki itu zalika, kalau perempuan tilka. Oke, terus selanjutnya itu ada isim mausul, kata sambung, yakni bermakna yang gitu. Nah, contohnya seperti allazi, laki-laki yang, terus allati, perempuan yang. Nah, adapun yang keenam, yang terakhir ini ada isim mudhof atau isim yang disandarkan kepada isim ma'rifah. Contohnya kitabut thalibun, kitab siswa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Khaisa Kirana yang akan melanjutkan pembahasan dari materi bahasa Arab tadi. Nah, yang akan kita bahas sekarang yaitu mengenai keutamaan dan fungsi dari ilmu nahwu. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa ilmu nahwu itu merupakan salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab yang gunanya untuk memahami makna dari teks-teks bahasa Arab, baik itu yang bersifat klasik maupun modern, khususnya untuk memahami
Al-Quran dan hadis agar tidak terjadi kekeliruan maupun kesalahan dalam memaknai bahasa Arab yang ada pada dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Nah, ibaratnya ilmu nahwu itu sebagai induknya atau ibunya dan shorof ini sebagai ayahnya. Jadi, kedua cabang ilmu ini sangatlah penting untuk kita pelajari, khususnya kita pelajar agama Islam agar kita mengetahui makna yang sebenarnya dalam bahasa Arab. Nah, langsung saja kita bahas. Yang pertama mengenai keutamaan dari ilmu nahwu. Jika berbicara tentang keutamaan, maka akan banyak sekali keutamaan dari ilmu nahwu ini. Yang akan kita bahas itu ada 4 keutamaan. Yang pertama yaitu alat memahami Al-Quran dan hadis. Nah, dengan nahwu ini kita mampu memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis secara tepat dan benar dalam segi pemaknaannya, sehingga terhindar dari kesalahan maupun kekeliruan dalam memahami syariat Islam. Lalu yang kedua, keutamaannya adalah menjaga dari kesalahan bahasa atau lahan. Nah, dengan adanya ilmu nahwu ini membantu seseorang untuk bisa membaca, menulis, dan memahami bahasa Arab dengan tepat dan benar itu, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemaknaan kata atau kalimat dalam bahasa Arab, yang dimana kita tahu bahwa dengan perbedaan harokat dengan harokatnya, kata dengan katanya akan mengubah makna dari bahasa Arab itu sendiri. Sehingga ilmu nahwu itu sangat penting untuk dipelajari agar terhindar dari kekeliruan tersebut. Lalu keutamaan yang ketiga adalah dasar bagi ilmu lain. Nah, selain dari bahasa Arab, ilmu nahwu itu menjadi dasar bagi cabang ilmu syariat lainnya, misalkan seperti usul fikih, tafsir, ataupun cabang-cabang syariat ilmu lainnya yang sangat mementingkan atau sangat perlu kepada ilmu nahwu ini. Lalu keutamaan yang keempat yaitu dipuji oleh para ulama. Dikatakan bahwa menurut Imam Syafi'i, orang yang bisa atau yang mampu memahami ilmu nahwu ini sangatlah diistimewakan dan dimuliakan sekali. Nah, itu 4 keutamaan dalam mempelajari ilmu nahwu. Sekarang kita akan membahas mengenai 4 juga fungsi dari ilmu nahwu itu sendiri. Tentu banyak sekali itu ya fungsi dari ilmu nahwu itu sendiri. Yang pertama, untuk menentukan makna kalimat ataupun kata gitu, untuk menentukan kata dalam kalimat. Nah, dengan ilmu nahwu ini kita tahu mana yang menjadi subjek, predikat, objek, ataupun hal yang lainnya. Makanya di ilmu nahwu ini kita akan membahas tentang mubtada, isim, fi'il, huruf, dan kaidah-kaidah lainnya. Lalu yang kedua fungsinya adalah membedakan struktur dan posisi kata. Nah, dalam ilmu nahwu itu sendiri terdapat kata atau jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah, yang dimana diantara keduanya itu memiliki fungsi masing-masing. Misalkan jumlah ismiyah berarti jumlah yang didahului oleh kalimat isim gitu, sedangkan dari makna isim itu sendiri adalah kata benda, fungsinya untuk menunjukkan kata benda. Nah, sedangkan jumlah fi'liyah itu untuk menunjukkan kata kerja, itu fi'il yang didahului oleh fi'il, dan fungsi dari fi'il itu adalah kata kerja. Lalu yang ketiga, menjaga keselarasan penulisan dan pembacaan. Nah, dengan adanya ilmu nahwu ini, maka akan selaras antara penulisan, pembacaan, dan dari segi pemaknaannya, sehingga tadi kita dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan dalam pemaknaan bahasa Arab ini. Lalu yang keempat, fungsi dari ilmu nahwu itu adalah membantu proses tarjamah. Nah, dengan kita mengetahui ilmu nahwu antara penulisan dan pembacaan dan sekarang penerjemahannya itu akan selaras, akan tepat sesuai dengan kaidahnya. Nah, mungkin sekian materi mengenai keutamaan dan fungsi ilmu nahwu tadi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kita masuk ke pembahasan mengenai penyebab
keterbatasan pemahaman siswa terhadap kaidah nahwu. Banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami istilah-istilah nahwu seperti i'rab, marfu', mansub, majrur, serta konsep seperti mubtada, khobar, atau fi'il dan fa'il. Faktor penyebab dari kesulitan siswa dalam pembelajaran nahwu ini yaitu meliputi yang pertama, metode pengajaran yang kurang variatif, di mana guru cenderung menggunakan metode ceramah atau hafalan, yang mana ini menyebabkan siswa mengalami bosan dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian ini juga menyebabkan siswa kesulitan dalam menerapkan kaidah nahwu dalam membaca dan menyusun kalimat Arab, sehingga ini juga menimbulkan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran nahwu ini menurun. Nah, untuk mengatasinya, yang pertama bisa dengan pendekatan pembelajaran aktif dan kolaboratif. Guru dapat menerapkan diskusi kelompok untuk menganalisis kalimat atau memecahkan masalah nahwu yang akan mendorong interaksi dan pembelajaran sebaya. Selain itu, bisa dengan juga simulasi peran dalam situasi sehari-hari menggunakan dialog bahasa Arab, yang mana dapat membantu siswa mengaplikasikan dan mengoreksi struktur nahwu dalam konteks percakapan. Nah, cara yang kedua bisa dengan penerapan permainan dalam pembelajaran nahwu yang dapat meningkatkan motivasi siswa dengan pemanfaatan platform aplikasi kuis seperti Kahoot untuk membuat kuis nahwu yang kompetitif. Bisa juga dengan permainan-permainan lain yang bisa meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran nahwu. Nah, kemudian cara yang ketiga yaitu metode komunikatif, di mana fokus kepada tata bahasa. Pembelajaran nahwu harus selalu dikaitkan dengan kemampuan komunikasi. Dorongan kepada siswa untuk secara aktif menggunakan kaidah nahwu yang telah dipelajari dalam percakapan atau tulisan akan memperkuat pemahaman siswa untuk meningkatkan relevansi materi. Penyebab yang kedua yaitu kurangnya media dan sumber belajar interaktif. Tidak adanya penggunaan visual, permainan tata bahasa, atau aplikasi digital pendukung, hal ini akan membuat proses pembelajaran menjadi kurang interaktif dan mendalam. Siswa juga tidak mendapatkan pengalaman belajar yang optimal akibat kurangnya penggunaan media digital dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, mengatasinya yang pertama tentu saja bisa dengan pemanfaatan media digital, di mana sudah banyak aplikasi pendukung untuk pembelajaran bahasa Arab yang menyediakan latihan interaktif dan visual, di mana menyajikan konsep nahwu secara visual dan mudah dicerna. Kemudian yang kedua, dengan pengembangan media pembelajaran mandiri, di mana guru dengan kreatif bisa membuat media pembelajaran secara mandiri, seperti membuat kartu flash yang bergambar dengan istilah nahwu dan contoh kalimatnya. Kemudian yang ketiga yaitu sumber belajar daring. Guru bisa memberikan sumber baik berupa link pembelajaran mengenai bahasa Arab ataupun dengan memberikan buku pembelajaran kepada siswa yang bisa dipelajari lebih lanjut baik di rumah ataupun dimanapun. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu latar belakang bahasa siswa yang lemah.
Siswa yang belum memiliki dasar bahasa Arab yang kuat di jenjang sebelumnya akan sulit memahami nahwu, bahkan menjadi lambat karena harus dimulai dan dengan pengenalan kata-kata dasar. Hal ini menjadi salah satu aspek yang menjadikan faktor penghambat dalam pembelajaran nahwu. Nah, untuk mengatasinya, yang pertama bisa dengan diagnosa dan pengelompokan, di mana dilakukan tes diagnosa awal. Ini sangat penting dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat penguasaan dasar bahasa Arab pada siswa. Jika memungkinkan, pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan dapat memfasilitasi pengajaran yang lebih terfokus dengan tetap memperhatikan fleksibilitas bagi siswa untuk berpindah kelompok seiring kemajuan mereka. Nah, cara yang kedua bisa dengan penguatan dasar-dasar bahasa Arab. Fokus awal harus diberikan pada penguasaan kosakata dasar dan frasa umum melalui metode yang menyenangkan. Bagi siswa yang sangat lemah, pengenalan huruf hijaiyah dan bunyi-bunyi dasar bahasa Arab dengan latihan intensif adalah langkah pertama. Setelah itu, perkenalan struktur kalimat bahasa Arab yang paling dasar sebelum beralih ke kaidah nahwu yang lebih kompleks. Kemudian yang ketiga, dengan materi tambahan atau remedial ataupun pengayaan. Penyediaan sesi bimbingan atau les tambahan bagi siswa yang membutuhkan dukungan ekstra agar ini sangat disarankan. Untuk kemudian bisa dengan mendorong tutor sebaya juga merupakan strategi yang efektif, tidak hanya membantu siswa yang kesulitan tetapi juga memperkuat pemahaman siswa yang mengajar. Nah, itu untuk pembahasan mengenai penyebab dan solusi keterbatasan pemahaman siswa terhadap kaidah nahwu.